sih yang ditunggu adik-adik? Ibadah. Keren. Siapa yang menunggu ibadah? Angkat tangannya. Sama kakak juga. Nah, sebelum kita mulai, ya kakak mau kasih 3 persyaratan buat adik-adik supaya adik-adik bisa ikuti. Yang pertama, adik-adik harus fokus dan sopan. Yang kedua, adik-adik harus ikut bernyanyi dan harus ikutin gerakan kakak. Yang ketiga, adik-adik harus ikut berdoa dan juga baca firman. Setuju? Oke, mari kita mulai ibadahnya. Kita akan satu buah pujian, Bapakku datang padamu. Selanjutnya, kakak mengajak adik-adik untuk berdoa. Adik-adik lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan, terima kasih untuk semua berkat Tuhan, kebaikan Tuhan, kami bisa sampai lagi di hari Minggu beribadah. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau mulai ibadah.
Tuhan berkati kami, berikan kami fokus, supaya fokus kami hanya pada Tuhan Yesus saja. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan boleh gak sih buat Tuhan Yesus? Lebih kencang lagi bisa? Oke. Siapa yang cinta sama Tuhan Yesus, angkat tangannya. Kita nyanyi ya, I love you Jesus. Jesus, deep down in my heart, I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Selanjutnya Indonesia. Cinta Yesus dalam banget. Aku cinta Yesus dalam banget. Cintaku dalam banget. Cintaku dalam banget. Selanjutnya kita kembali lagi ke bahasa Inggris. Jesus, deep down in my heart, I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Terakhir bahasa Indonesia lagi ya. Cinta Yesus dalam banget. Aku cinta Yesus dalam banget. Cintaku dalam banget. Cintaku dalam banget. Nah, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau angkat satu buah pujian, yaitu Lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang
Shalom adik-adik, jumpa lagi. Sekarang saatnya kita mau masuk di dalam firman. Nah, sebelum masuk dalam firman, mari kita berdoa dulu. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh kembali beribadah. Biarlah Tuhan yang boleh mempersiapkan hati kami, sehingga kami boleh menjadi tanah yang subur untuk siap ditaburi firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu kami ke dalam tangan-Mu, hati kami, hidup kami seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, adik-adik, Karya mau cerita satu cerita yang Karya yakin sekali kalian sudah sangat sering mendengarkan dan mungkin sudah bosen kali mendengarnya. Udah tahu kah? Kalau Karya sebut judulnya, udah tahu, udah sering, udah berkali-kali banget kami mendengarkannya. Ini ceritanya ada di Lukas 19. Ayo coba ambil Alkitabnya, buru-buru lari ambil Alkitabnya, lalu buka, lalu kalian lihat judul perikopnya apa, pasti akan bilang, ya udah sering kakak, udah tahu ceritanya. Tapi Karya punya sesuatu yang berbeda. Pasti kalian belum tahu apa yang mau Karya ceritain. Oke? Buka Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 6 saja. Oke? Yuk kita mulai ya. Judulnya apa adik-adik? Apa adik-adik? Zakheus, benar sekali. Ya udah sering kakak. Tahu. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Yuk, Karya bacakan, adik-adik juga baca bersama-sama. Judul perikopnya adalah Zakheus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului banyak orang, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Sampai di situ saja. Nah, kalau adik-adik biasa cerita di rumah, yang sudah sering didengarkan, sampai selesai kakak, Zakheusnya nanti berubah jadi baik. Karya nggak mau bahas Zakheusnya. Karya juga nggak mau bahas tentang Tuhan Yesusnya. Karya juga nggak mau bahas tentang orang-orang yang ada di sekitar yang banyak-banyak. Apa yang mau Karya bahas adalah pohonnya. Nah, belum pernah dengar kan kisah tentang pohon yang ada di cerita Zakheus? Selalu yang didengarkan adalah Zakheusnya, Tuhan Yesusnya, Zakheusnya, Tuhan Yesusnya. Kali ini pohonnya. Ada apa dengan pohon? Jadi ceritanya begini. Tuhan Yesus lagi jalan masuk ke kota Yeriko, lalu di situ banyak sekali orang dan semua orang pengen tahu siapa sih Yesus? Yesus yang sebelumnya itu sudah sangat terkenal karena banyak sekali mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mulai dari menyembuhkan orang, membangkitkan orang, mengubah air menjadi anggur, banyak banget yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, jadi si Zakheusnya pun penasaran. Kayak apa sih Yesus itu? Ganteng gak sih dia? Cakep gak sih dia? Kayak siapa ya? Justin Bieber gak ya? Zaman dulu belum ada ya Justin Bieber. Apa BTS? Zaman dulu juga belum ada. Tapi Tuhan Yesus ganteng banget. Dan Zakheus pengen tahu, siapa sih Tuhan Yesus? Kenapa dia bisa begitu terkenal? Apa yang ada di dalam diri dia? Apa yang membuat dia begitu hebat? Sampai akhirnya karena ramai sekali, Zakheus mungkin ukurannya sama kayak Karya doang, nggak tinggi. Jadi dia melompat-lompat, wah mana ini? Kok nggak kelihatan? Nggak kelihatan Tuhan Yesusnya. Saking banyaknya orang-orang di sekitar, Tuhan Yesus berkerumun. Kalau zaman sekarang, pasti dibubarin sama Satpol PP. Physical distancing, nggak boleh deket-deket. Jadi zaman dulu belum ada penyakit juga. Jadi mereka semua kerumunin sampai penuh dan Zakheus tidak bisa melihat Tuhan Yesus. Karena dia penasaran, kemudian dia lari cepet-cepet dan ketemu ada pohon ara di situ. Disitulah dia naik ke pohon, lalu dia nunggu Tuhan Yesus lewat. Akhirnya Tuhan Yesus lewat di pohon ara itu, lalu dia ngelihat ke atas. "Hai Zakheus, ayo turun ke sini. Saya harus tinggal di rumah kamu."
Lalu Zakheus dengan senang hati langsung turun, dengan sukacita dia langsung bawa Tuhan Yesus ke rumahnya. Seperti itu kira-kira ceritanya. Kalian tahu nggak sih, kebayang nggak sih, kalau misalnya Zakheus tidak ketemu sama pohon ara? Nggak akan ada kisah ini. Nggak akan ada cerita yang namanya Zakheus ketemu Tuhan Yesus. Nggak akan ada yang namanya cerita Zakheus diubahkan hidupnya seorang pemungut cukai. Nggak akan. Karena saking banyaknya orang nggak tahu yang mana Zakheus di antara tumpukan itu. Tapi Tuhan Yesus sudah mendesain, merancang supaya ada pohon dan dia naik ke situ. Jadi adik-adik, kadang-kadang ya dalam hidup kita suka merasa bahwa kenapa sih ada barang seperti ini dalam hidup saya? Kenapa sih saya harus ngalami hal seperti ini sih? Kenapa sih saya harus ke sekolah naik angkot? Nggak seperti yang lainnya naik mobil? Kenapa saya harus naik angkot? Kenapa saya naik motor? Nggak naik Alphard? Saya pengen kayak teman-teman yang lain naik Alphard. Tapi saya dapatnya motor. Tapi saya dapatnya angkot. Saya dapatnya busway. Tuhan sudah merancangkan demikian. Supaya hidupmu dipilih menjadi kesaksian. Kamu unik. Kamu berbeda dari yang lain. Pohon ara juga demikian. Dipilih Tuhan Yesus khusus untuk dinaiki Zakheus. Supaya Zakheus menjadi orang yang dipilih Tuhan. Kalian bayangkan kenapa sih saya harus tinggal di rumah kecil? Kenapa sih saya tidak tinggal di Pondok Indah? Kenapa saya tidak tinggal di kompleks rumah PIK, tapi saya dapatnya rumah kecil? Rumah yang sederhana saja? Karena Tuhan sudah tentukan demikian. Sama juga dengan Zakheus dan pohon ara. Kenapa harus pohon ara? Kalian bayangkan, Zakheus itu nggak terlalu tinggi. Kalau Tuhan Yesus taruh pohon kelapa di situ, nggak bisa dinaiki sama Zakheus. Sia-sia. Jadi sudah ditentukan khusus. Pohon ara itu tidak terlalu tinggi sehingga bisa dipanjat dengan mudah. Cabangnya juga banyak. Jadi bisa dipanjat. Jadi adik-adik, kita jangan pernah mengeluh. Kenapa di dalam hidup saya harus mengalami ini? Kenapa harus ada benda ini? Kenapa harus tinggal di ini? Kenapa harus naik ini? Karena Tuhan sudah tentukan. Semuanya sudah Tuhan pilih secara spesifik. Jadi kalau adik-adik nanti suatu hari lalu mengalami satu kejadian, kok saya dapatnya handphone biasa sih bukan Apple? Kenapa saya harus dapatnya Samsung aja? Samsungnya juga udah penyot-penyot, sampingnya udah lecet-lecet. Percayalah, Tuhan sudah tentukan demikian. Tuhan sudah pilihkan khusus buat kamu. Itu tepat buat kamu. Itu membuat kamu mengucap syukur. Karya kasih tahu kamu satu cerita tentang hidup Karya. Karya ini punya handphone. Ini udah ada kali ya Karya pegang handphone Samsung ini 6 tahun. Dan sebelum handphone ini Karya punya handphonenya adalah BlackBerry. Ketika Karya pakai BlackBerry, semua orang sudah pakai handphone yang sudah bisa Android ya. Jadi Karya itu punya prinsip kalau barang belum rusak, masih bisa dipakai, Karya nggak akan pernah ganti. Jadi termasuk handphone ini. Handphone ini udah lama banget. Dan Karya percaya, ini sudah Tuhan tentukan buat Karya. Lalu suatu hari, teman Karya beli handphone yang jauh lebih canggih daripada ini. Lalu suatu hari, handphone dia jatuh. Handphone dia jatuh dan layarnya langsung menghitam. Gak bisa kelihatan tulisannya. Handphone canggih, gak bisa kelihatan tulisannya. Itu bisa terjadi loh. Sedangkan handphone Karya karena saking jadulnya sampai lecet-lecet karena sering jatuh, gak apa-apa. Tuhan sudah tahu Karya ini kadang-kadang suka ceroboh orangnya. Jadi kalau dikasih yang terlalu canggih malah nanti boros. Karena harus perbaiki karena jatuh, karena harus dipakein baju yang bagus supaya nggak lecet. Jadi Tuhan sudah tahu, Ria, saya akan pilih kamu menjadi seseorang yang saya pakai supaya uang kamu nantinya bukan untuk merawat handphone kamu, tapi buat pekerjaan Tuhan. Karya sudah membayangkan kalau Karya punya handphone yang canggih, Karya pasti jaga banget. Karya pakein casing yang bagus banget, karena takut rusak.
Sama, Tuhan sudah tentukan demikian dalam hidup adik-adik. Kalau kamu naik motor, percayalah lewat hidup kamu dengan motor, kamu akan bisa memuliakan Tuhan. Kalau kamu naik busway, percayalah Tuhan akan mempertemukan kamu dengan sesuatu di busway nanti yang akan membuat orang itu mempercayai Tuhan. Kamu akan dipakai dengan luar biasa lewat alat-alat, benda-benda yang ada di sekitar kamu yang Tuhan tentukan. Sama kayak Zakheus, dia harus ketemu pohon ara supaya dia bisa ketemu Tuhan Yesus. So, pohon ara itu luar biasa buat Zakheus. Kalau nggak ada pohon ara, nggak ada Yesus di dalam hidup Zakheus. Oke, adik-adik, kita belajar apa hari ini? Bahwa apapun yang ada di dalam hidup kamu sudah Tuhan tentukan, nggak kebetulan. Kalau ada pohon ara di tengah jalan untuk Zakheus naikin, itu Tuhan tentukan. Kalau kamu naik motor hari ini, itu Tuhan tentukan. Kalau kamu naik angkot hari ini, Tuhan tentukan. Kalau kamu sekolah di sekolah A, B, atau C, itu sudah Tuhan tentukan di sana untuk kemuliaan Tuhan. Mari adik-adik, kita sama-sama berdoa. Kita mau mengucap syukur atas apa yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kita. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Kami sekarang tahu ya Tuhan, apapun yang Tuhan berikan di dalam hidup kami, itu semua tidak kebetulan. Semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Kami mau ya Tuhan belajar mensyukuri setiap apa yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarkan kami boleh menjadi anak-anak yang selalu memuliakan nama Tuhan lewat hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, firman-Nya sudah selesai. Tapi jangan lupa, persembahannya dititipkan ke mama papa untuk diberikan ke pekerjaan Tuhan di gereja. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu.